Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin, masih di materi fuzzy logic. Kali ini akan kita bahas adalah fungsi keanggotaan fuzzy. Fungsi keanggotaan fungsi keanggotaan fuzzy ini akan kita bagi dalam dua bagian. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagian yang pertama meliputi fungsi linear, linear naik dan linear turun. Jadi ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan fuzzy. Sebenarnya untuk mendapatkan nilai keanggotaan fuzzy itu ada banyak cara. Yang paling umum digunakan adalah menggunakan pendekatan fungsi persamaan garis. Nah, yang pertama adalah representasi linear, terdiri dari dua, yaitu linear naik dan linear turun. Kemudian kurva segitiga, representasi kurva trapesium, dan representasi kurva bentuk bahu. Nah, apakah hanya ini? Sebenarnya ada banyak lagi variasinya ya. Cuman yang akan kita bahas ini yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah representasi linear. Nah, kita akan memetakan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini merupakan representasi yang paling sederhana. Ada dua macam ya, yang linear naik dan linear turun. Nah, apa bedanya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah representasi linear naik. Kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0. Bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki keanggotaan derajat lebih tinggi. Maksud naik itu ya nilainya rendah dulu nih, ya dari paling rendah ke sebelah kanan gitu ya, naik gitu. Bertahap naiknya terus sampai ke nilai maksimal. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah apa itu A, apa itu B gitu ya. A ini adalah nilai terendah, ya. B ini nilai tertinggi atau kalau dalam domain himpunan Fuzzy, A ini adalah nilai batas bawah, B ini adalah nilai batas atas. Nah, kemudian X ini adalah nilai yang ingin kita cari nilai derajat keanggotaannya. Nah, ada tiga kemungkinan nilai ya. Yang pertama, nilai derajat keanggotaannya adalah 0 jika X kurang dari sama dengan A. Nah, jadi jika X itu terletak di A sini atau kurang dari A, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Jika X terletak di antara A dan B, nah maksud terletak di antara A dan B itu lebih besar dari A, kurang dari B, berarti range-nya panjang nih. Ya, apa X itu di sekitar sini nih ya, di sekitar sini. Nah, maka kita pakai rumus yang nomor 2. Rumusnya adalah X kurang A, B kurang A. Nah, kemudian jika X itu terletak di B sini ya, nilainya sama dengan B atau lebih besar dari B, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Sekali lagi, maksudnya representasi linear naik itu adalah nilainya dari rendah ke tinggi, gitu ya. Dari rendah ke tinggi itu naik, ya kan? Rendah kemudian berangsur naik, gitu ya. Sehingga disebut dengan linear naik dari rendah ke tinggi. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita lihat di contoh soal ini. Nah, di sini kita memiliki himpunan panas. Nah, jadi himpunan panas ini merupakan bagian dari variabel suhu atau temperatur. Panas ini domain himpunan fazinya secara numeris itu terdiri dari nilai paling rendahnya 25, ini akan menjadi A gitu ya. Kemudian nilai paling tinggi atau nilai batas atasnya B itu adalah 35. Nah, sedangkan nilai dari X yang akan kita cari nilai keanggotaannya adalah 32 ini. Kita cek di sini 32 itu di mana posisinya? Apakah sama dengan A atau sama dengan B atau kurang dari A atau lebih dari B. Nah, 32 itu terletak di antara A dan B, lebih besar dari 25 dan lebih kecil dari 35. Sehingga rumus yang kita pakai adalah rumus yang nomor 2. X kurang A bagi B min A. X terletak di antara A dan B.
eh, X nilainya adalah 32. Nah, di sini 32. Kurang A, A-nya 25. 32 kurang 25. Bagi 35 ini B, 25 ini A. Ya, B kurang A, 35 kurang 25. Pembilangnya nilainya 7, penyebutnya 10. 7 bagi 10, 0,7. Nah, jadi nilai keanggotaan untuk 32 adalah 0,7 untuk himpunan panas. Selanjutnya adalah representasi linear turun. Nah, ini sebenarnya mirip ya dengan linear naik, tapi eh, apa lawannya, kebalikannya. Kalau yang linear naik itu dari nilai rendah berangsur naik gitu ya, sampai ke nilai maksimum. Nah, kalau yang linear turun ini dari nilai tertinggi kemudian terus menurun gitu ya sampai nilai paling rendah. Untuk A dan B sama, yaitu domain himpunan Fuzzy. A itu batas nilai bawah, B batas nilai atas, atau A nilai terendah, B nilai tertinggi. Nah, rumusnya ada tiga kemungkinan. Jika X kurang dari sama dengan A, nah jika X itu sama dengan A atau kurang dari A, maka nilainya adalah, nilai keanggotaannya adalah 1. Jika X terletak di antara A dan B, ya lebih besar dari A, kurang dari B, maka kita pakai rumus ini. B kurang X dibagi B min A. Ini beda ya dengan rumus yang tadi. Kalau yang tadi kan rumusnya X min A bagi B min A. X min A bagi B min A untuk yang linear naik. Kalau yang linear turun, B min X bagi B min A. Nah, kemudian eh, nilai keanggotaan sama dengan 0 jika X sama dengan B atau lebih besar dari B. Nah, maka nilai keanggotaan adalah. Nah, kita lihat lagi contoh soalnya. Himpunan dingin yang merupakan bagian dari variabel suhu atau temperatur itu memiliki domain himpunan Fuzzy 15 sampai 30. 15 ini A, 30 ini B, X-nya 20. Nah, X terletak di antara A dan B, lebih besar dari 15, 20 itu, dan 20 itu kurang dari 30. Nah, kita akan masukkan rumus yang nomor 2 ya. B min X bagi B min A. B-nya tadi 30, X-nya 20, 30 kurang 20. B min A, B-nya 30, A-nya 15. 30 kurang 15, 30 kurang 20, 10, 30 kurang 15, 15. 10 bagi 15, 0,667. Nah, kalau kita ingin genapkan 2 digit di belakang koma, kita jadikan 0,67. Oke, kawan-kawan semua. Nah, untuk materi part pertama untuk fungsi keanggotaan sampai di sini dulu. Silakan kawan-kawan semua jika ingin mengukur seberapa paham tentang pemahaman materi ini, bisa mengerjakan kuis ini. Ini untuk yang linear naik dan ini untuk yang linear turun. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.